Bulan November ini gue baca 3 novel thriller, 2 novel misteri, dan 2 fantasi. Apa aja judulnya dan berapa bintang yang gue kasih untuk masing-masing judul tersebut? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video wrap up ini seperti biasa, gue akan membagikan rangkuman buku-buku yang gue baca selama bulan November. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, School Nurse An Eun-young yang ditulis oleh Chung Serang. Ini bercerita tentang seorang perempuan bernama An Eun-young yang adalah perawat di sebuah sekolah M. Tapi dia bukan perawat biasa, dia bisa melihat dan juga menumpas roh jahat yang dalam buku ini tuh digambarkan bentuknya adalah jelly. Lucu ya. Di sini ada 10 judul cerita yang akan ngasih lihat ke kita aksinya Eun-young gitu dalam menumpas roh jahat, dan dituturkannya itu lewat kisah berbagai tokoh dengan masing-masing konflik yang mereka hadapi. Ada yang manis, ada yang mengharukan, tapi sih seringnya absurd gitu. Pengalaman gue membaca cerita dengan model seperti ini, kalau di buku sih gue merasakan keseruan gitu, mengikuti aksinya si Eun-young dalam menumpas roh jahat sebelum si roh jahat ini tuh mengganggu dan juga membahayakan kehidupan manusia. Sementara kalau nonton versi TV seriesnya di Netflix, itu gue merasa nuansa yang disodorkan justru lebih ke kocak gitu, lebih ke komedi. Jelly-nya itu kan warna-warni gitu ya, jadi menambah suasana ceria. Udah mah komedi terus ceria gitu, nggak ada unsur serem-seremnya sama sekali, padahal yang dibahas di sini adalah tentang roh jahat yang ada di sekitarannya Eun-young gitu. Unik dan juga menarik. Gua kasih novelnya atau bukunya ini 3,8 dari 5 bintang. Review detailnya gue udah pernah upload di Instagram, kamu bisa cek di situ. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, The Life We Bury, yang ditulis oleh Ellen Askins. Bercerita tentang tokoh utamanya Joe Talbert yang dapat tugas dari kelas bahasa Inggrisnya untuk menuliskan biografi orang yang sudah tua gitu. Dan Joe Talbert ketemu sama seorang mantan tentara yang pernah dikirim ke Vietnam bernama Carl Iverson. Si Carl ini juga waktu mudanya pernah dituduh sebagai pemerkosa dan pembunuh seorang gadis bernama Crystal Hagen. Seiring Joe menuliskan kisah hidupnya Carl, dia akhirnya menemukan fakta-fakta baru gitu tentang kehidupannya Carl Iverson. Baca ini tuh narasinya enak gitu buat diikutin, meskipun pace-nya di awal agak lambat, tapi di seperempat bagian menuju akhir dari buku tuh terbayar gitu dengan banyaknya kejadian action dan menegangkan yang terjadi dalam buku ini. Gue cukup menikmatinya meskipun twistnya gue udah sempet punya kepikiran dugaan di bagian awal-awal, tapi tetap dugaan gue agak meleset sedikit gitu kan. Jadi ya itu menambah keseruan ketika membaca buku ini. Ini gue kasih 3,8 dari 5 bintang. Segala impresi dan kesan yang gue dapatkan ketika membacanya sudah dituangkan dalam video reading vlog bulan November. Linknya ada di sini. Kamu bisa klik dan juga yang ada di kolom deskripsi bawah. Lalu selanjutnya gue baca ini dia, The Long Walk, yang ditulis oleh Richard Bachman alias Stephen King. Ini tuh genrenya ada macam-macam sih. Dia ada distopiannya, dia ada horornya juga, dia ada thrillernya juga. The Long Walk ini tuh bercerita tentang sebuah pertandingan adu jalan jauh gitu ya, yang mengikut sertakan 100 anak laki-laki sebagai pesertanya. Hadiahnya itu adalah siapapun yang menang bisa meminta apapun gitu, apapun akan dikabulkan asal dia menang. Tapi nyawa adalah taruhannya, karena selama mereka mengikuti adu jalan jauh itu, mereka harus berada di kecepatan tertentu, nggak boleh lambat, nggak boleh lebih cepat. Kalau mereka melanggar akan dapat peringatan, dan di peringatan ketiga mereka akan dapat tiket alias ditembak mati. Definisi horor dari cerita ini disampaikan atau digambarkan dalam bentuk narasi grafis yang dijamin bisa bikin kamu mual, karena sepanjang cerita ini ada banyak anggota tubuh bertebaran di dalamnya. Kalau kamu gak suka sama cerita-cerita gore, horror gore seperti itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau kamu doyan sama cerita kayak gitu, dijamin kamu bakalan suka. Ditambah lagi, kengerian yang kita rasakan adalah dari efek kenapa 100 anak laki-laki ini mau mengikuti adu jalan jauh. Dan juga unsur distopiannya di sini bisa dilihat dari dunia yang mereka tinggali, dilihat dari sudut atau kacamata ke 100 anak ini. Nggak 100
satu sih. Lebih tepatnya dilihat dari kacamata si tokoh utama bernama Garrett. Selain Garrett, ada beberapa tokoh lainnya juga yang kita bisa melihat kehidupannya mereka seperti apa dalam dunianya The Long Walk ini. Segala macam impresi dan juga review mendetail tentang buku ini udah gue tuangkan di video November Reading Vlog. Seperti biasa, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Yang ini gue kasih 3,8 dari 5 bintang. Setelah baca 2 novel thriller yang cukup gelap, kelam, dan membuat mual, gue butuh sesuatu untuk menyegarkan pikiran gitu ya, daripada kenapa-kenapa. Akhirnya gue membaca ini dia, sebuah buku untuk anak-anak atau middle grade dengan genre fantasi berjudul The Pied Piper of Hamelin yang ditulis oleh Russell Brand, dan ilustrasinya tuh digambar sama Chris Riddle. Ini lihat deh, gambarnya tuh bukan gambarnya sih, lebih tepatnya ke pemilihan warnanya bagus banget. Gue suka, meskipun gaya ilustrasi Chris Riddle ini bukanlah sesuatu yang favorit gue gitu, tapi tetap menyenangkan untuk dilihat gitu ya. Sinopsisnya atau blurbnya ini bercerita tentang sebuah kota bernama Hamelin, yang dimana kota itu adalah sebuah kota yang sempurna, dan mereka suka ngadain kontes untuk anak-anak. Akan dipilih anaknya siapa sih gitu yang paling berbakat, paling baik gitu kan. Nah, suatu ketika kontes itu diselenggarakan, terjadi serangan terhadap kota Hamelin oleh para tikus gitu ya. Jadi semua tikus-tikus yang selama ini menghuni di bawah tanah akhirnya menyerang kota Hamelin itu. Sampai akhirnya datang seorang Pied Piper yang akan menyelamatkan kota Hamelin, tapi dia minta barter sesuatu. Nah, apakah penduduk kota Hamelin akan mau mengikuti sarannya Pied Piper ini demi menyelamatkan kota mereka? Kamu bisa baca sendiri. Ini gue dapetnya di BBW, jadi harusnya di BBW masih ada ya, di BBW online masih dijual. Karena ceritanya sederhana, buat anak-anak juga. Udah gitu di belakangnya sini tuh ada kayak glossary alias kamus, arti dari masing-masing kata. Nggak semua kata, beberapa kata-kata aja, jadi bisa sekalian belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi gue kasih 4,5 dari 5 bintang buat The Pied Piper of Hamelin. Setelah refreshing sebentar tadi baca novel fantasi, akhirnya gue kembali siap membaca novel thriller, dan selanjutnya gue baca Mata Pena yang ditulis oleh Ayu Welirang. Ini adalah sebuah konspirasi thriller ya kan, bercerita tentang sebuah kejahatan kerah putih yang sedang coba diusut oleh dua media besar dalam ceritanya, yaitu majalah Integral dan juga harian Lugas. Kejahatan kerah putih tersebut dari awal tuh udah makan satu korban di awal cerita ini. Kemudian seiring ceritanya berjalan, nanti beberapa tokoh yang adalah wartawan juga nyawanya mulai terancam ketika sedang menyelidiki kasusnya. Pertanyaan terbesar tentu saja, siapakah dalang dari kejahatan putih tersebut, serta mampukah kedua media ini menguak kasusnya? Menarik ya. Buat kamu yang penyuka konspirasi thriller, gue rasa bakalan suka. Sementara buat gue pribadi, kesannya setelah membaca ini, di awal-awal, halaman-halaman awal, gue masih harus membiasakan dengan gaya menulisnya Ayu Welirang. Belum lagi berbagai nama tokoh tuh udah dimunculkan dari awal, baik itu tokoh-tokoh yang masuk ke kategori protagonis maupun masuk ke kategori antagonis gitu kan. Jadi gue sempat kewalahan di situ. Akan tetapi begitu masuk ke bagian dimana satu korban yang gue singgung di blog tadi dimunculkan gitu ya, barulah alurnya tuh makin cepet, karena banyak sekali kejadian terjadi berturut-turut gitu kan yang menimpa kedua media serta wartawannya ini. Akan tetapi sayangnya ada satu masa atau bagian ketika pace-nya tuh menurun gitu menurut gue, jadi kayak kehilangan momentum, padahal klimaks atau titik puncaknya itu belum dimunculkan. Tapi kemudian setelah masuk lagi ke bagian yang beraction gitu ya, yang mulai thrilling lagi, dan disitulah terjadi pengungkapan serta titik puncaknya, itu kembali ceritanya seru buat diikutin. Udah gitu kasus di sini tuh kayak berlayer-layer gitu loh, karena kan namanya juga konspirasi ya, kita nggak langsung dikasih tahu siapa dalangnya, tapi kita harus mengusut dulu dari si tokoh ini, terus kita mengorek tokohnya untuk cari tahu koneksinya dengan tokoh yang lainnya kayak gitu. Buat kamu yang nggak terbiasa mungkin akan bingung, karena buat gue pribadi pun ketika ngikutin ceritanya ini udah nggak peduli lagi gitu, siapa dibalik siapa dapat keuntungan apa ketika melakukan tindakan tersebut. Yang penting gue pengen tahu siapa dalang utamanya dari kejahatan tersebut, dan apakah para tokoh-tokoh utama di sini akhirnya bisa menguak kasusnya itu. Overall gue kasih 3,5 dari 5 bintang buat Mata Pena. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Alfred Hitchcock dan Trio Detektif dalam Misteri Pulau Tengkorak. Ini buku terbitan tahun 1982, gila udah lama banget.
halamannya juga udah menguning. Dulu gue waktu masih kecil seneng ngikutin seri Trio Detektif ini. Untuk yang ini, ceritanya tuh bercerita tentang trio detektif yang dikirim ke Pulau Tengkorak. Trio detektif itu kan terdiri dari Jupiter Jones, Pete Crenshaw, sama Bob Andrews. Nah, ayahnya Pete Crenshaw itu sedang membantu sebuah perusahaan film untuk bikin film di Pulau Tengkorak. Akan tetapi, di sana tuh ada gosip hantu bernama Sally Farrington itu suka muncul gitu loh di dekat carousel taman hiburan. Tentu saja perusahaan film itu nggak percaya gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi satu persatu peralatan mereka hilang. Nah, akhirnya si trio detektif ini dikirim ke Pulau Tengkorak untuk mengusut kasus tersebut. Setelah dewasa dan membaca ulang cerita yang gue baca waktu masih kecil, rasanya sama sih, tetap sama, tetap seru. Dan yang gue notice adalah si penulisnya tuh bisa membuat ending ending di setiap babnya tuh cliffhanger alias menggantung dan membuat kita jadi penasaran membaca kejadian di bab selanjutnya. Meskipun di bab-bab awal setengah dari buku ini tuh tidak ada petunjuk yang membawa ke pengungkapan kasusnya gitu ya, lebih menceritakan tentang sejarah-sejarah, baik itu sejarahnya Pulau Tengkorak, terus tentang sejarah salah satu tokoh yang ada di sini gitu kan. Tapi setelah setengah halaman ke sana barulah mulai terlihat titik terangnya. Misterinya juga bukan misteri yang terlalu rumit gitu ya. Meskipun gue nggak bisa menebak siapa pelakunya, tapi sempet curiga sama satu tokoh dan ternyata bener tokoh itu tuh berkaitan dengan pelaku utamanya. Menyenangkan membaca ini, kesan serunya dapet gitu kan, kesan penasarannya dapet, tegangnya meskipun bukan yang tegang banget tapi tetap ada. Jadi di sini gue kasih 4,5 dari 5 bintang buat Misteri Pulau Tengkorak. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Ketika Sukma Terjaga, yang ditulis oleh Lexi Su, kolaborasi sama Dadan Erlangga. Ini tuh bercerita tentang tokoh utama Renata Marinka yang terbangun dalam kondisi amnesia setelah dia kecelakaan. Karena dia amnesia, dia tentu saja harus mengenal ulang lingkungan sekitarnya. Sambil Rena berusaha memperbaiki keadaan, dia juga mengusut misteri sumber dari segala kekacauan yang terjadi dalam hidupnya, dan itu semua bermuara pada satu nama, yaitu Sukma. Menarik ya benernya ya. Untuk narasinya di buku ini diceritakan dari sudut pandang orang pertama, yaitu tokoh utamanya Renata Marinka. Di beberapa bagian gue merasa ketika Rena ini menjelaskan sesuatu yang dia lihat, misalnya itu lebih ke cuma nunjukin gitu ke pembaca, oh gue lagi lihat ini loh gitu. Bukannya mengajak pembaca untuk ikut merasakan apa yang dia lihat itu, ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi istilahnya tuh kayak lebih ke tell gitu, bukan ke show. Terus juga untuk dialog-dialognya gue merasa agak kaku. Gue sepertinya tidak menemui dialog atau kalimat seperti itu dilontarkan dalam kehidupan nyata gitu kan ya. Terus juga untuk alurnya atau konfliknya gue merasa ada banyak sekali yang terjadi, dari mulai ketika Renanya siuman, terus balik ke rumah, dari rumah sakit, terus balik ke sekolah lagi. Itu merasa ada banyak banget yang terjadi, jadi gue bingung gitu nentuin konflik utamanya itu sebenarnya apa. Akan tetapi mulai terasa seru dan tampak pencerahan itu ketika Rena nerima SMS yang berisikan tautan situs jangandiklik.net. Nah dari situ tuh gue merasa kayak dialog sama narasinya entah lebih nyaman aja gitu buat dibaca, dan gue lebih masuk ke dalam ceritanya dari sejak bagian itu dimunculkan. Untuk twistnya sendiri gue udah bisa ngebaca dari awal ini twistnya bakalan kayak gimana, akan tetapi hal yang melatari twist tersebut gue nggak bisa nebak, dan itu akhirnya dijelaskan di bagian akhir. Begitupun penjelasan tentang kejadian yang terjadi beruntun di awal itu yang gue merasa kewalahan karena ada banyak banget, itu akhirnya dijelasin di bagian akhir. Jadi secara keseluruhan gue mau kasih novel ini 2,8 dari 5 bintang. Ini dia buku yang gue baca sepanjang November, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 judul, dan yang paling tinggi itu adalah justru buku-buku yang ditujukan buat anak-anak, yaitu Alfred Hitchcock dan The Pied Piper. Kayaknya gue harus mulai baca buku anak-anak nih biar merefresh otak gitu. Gimana dengan kamu? Judul favorit apa yang kamu temukan di bulan November ini? Kasih tau di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!